Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip itu membedakan antara manusia dengan hewan. Adapun sifat hakikat manusia terbagi menjadi 8, yaitu 1. Kemampuan untuk menyadari diri sendiri. Manusia harus mampu menyadari diri sendiri. Bisa dikatakan bahwa manusia itu harus menjadi dirinya sendiri. Atau dalam arti yang lebih luas, manusia itu harus mampu dan mengembangkan apa yang ada dalam dirinya demi kemanusiaannya. Yang kedua adalah kemampuan bereksistensi. Bereksistensi menyatakan bahwa manusia itu ada dan mengetahui apa yang ada di luar dirinya. Kemampuan bereksistensi manusia mampu membuat jarak antara aku atau egonya dengan dirinya sebagai objektif. Oleh sebab itu, dimanapun dalam kondisi apapun, manusia harus mampu menyatakan kekonsistensiannya agar tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah pemilikan kata hati atau kolbu. Manusia ini berbeda dengan hewan dan atau makhluk lainnya karena manusia memiliki kata hati yang dapat memberikan penerangan tentang baik atau buruknya perbuatan sebagai manusia. Yang keempat adalah moral. Moral adalah nilai-nilai yang mengatur manusia. Nilai itu sendiri mencakup dua hal, yaitu dasar yang bersifat universal dan nilai yang bersifat instrumental. Nilai universal ini dimaksudkan kepada nilai kemanusiaan yang secara umum. Dan nilai instrumental lebih menekankan kepada cara atau hal yang nampak dalam keumuman nilai dasar. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab manusia di dunia ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Namun tanggung jawab itu bermuara kepada Tuhan, sebab manusia diciptakan adalah sebagai bukti pengabdian manusia kepada Tuhannya. Yang keenam adalah rasa kebebasan. Rasa kebebasan di sini memiliki arti merdeka. Kebebasan itu sendiri bukan berarti manusia harus bebas dari segala tuntutan dalam kehidupan, melakukan semua hal sesuai dengan keinginannya. Rasa kebebasan itu harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, mampu mengubah ikatan luar yang membelenggu menjadi ikatan dalam yang menggerakkan hatinya. Oleh sebab itu, dalam rasa kebebasan, manusia dapat mengendalikan kata hatinya agar dapat menciptakan moral yang baik serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan rasa kebebasan tersebut. Yang ketujuh adalah kewajiban dan hak. Manusia dilahirkan ke dunia karena memiliki hak hidup sejak manusia itu masih berada dalam rahim. Namun, hak itu harus dibarengi oleh kewajiban yang merupakan keniscayaan bagi dirinya. Sebab jika kewajiban tidak ada, maka hak adalah salah satu yang kosong. Yang ke-8 adalah menghayati kebahagiaan. Puncak dari sifat hakikat manusia adalah menghayati kebahagiaan. Menghayati kebahagiaan berarti memadukan antara pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit melalui sebuah proses. Dan nilai instrumental lebih menekankan kepada cara atau hal yang nampak dalam keumuman nilai dasar. Yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab manusia di dunia ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Namun, tanggung jawab itu bermuara kepada Tuhan, sebab manusia diciptakan adalah sebagai bukti pengabdian manusia kepada Tuhannya. Yang keenam adalah rasa kebebasan. Rasa kebebasan di sini memiliki arti merdeka. Kebebasan itu sendiri bukan berarti manusia harus bebas dari segala tuntutan dalam kehidupan, melakukan semua hal sesuai dengan keinginannya. Rasa kebebasan itu harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia,
mampu mengubah ikatan luar yang membelenggu menjadi ikatan dalam yang menggerakkan hatinya. Oleh sebab itu, dalam rasa kebebasan, manusia dapat mengendalikan kata hatinya agar dapat menciptakan moral yang baik serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan rasa kebebasan tersebut. Yang ketujuh adalah kewajiban dan hak. Manusia dilahirkan ke dunia karena memiliki hak hidup sejak manusia itu masih berada dalam rahim. Namun, hak itu harus dibarengi oleh kewajiban yang merupakan keniscayaan bagi dirinya. Sebab jika kewajiban tidak ada, maka hak adalah salah satu yang kosong. Dimensi hakikat manusia. Yang mau saya jelaskan ada 4 dimensi hakikat manusia. Yang pertama dimensi keindividualan, yang kedua dimensi kesosialan, dan yang ketiga dimensi kesusilaan, dan yang terakhir ada dimensi keberagaman. Yang pertama ada dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan. Yang dimaksud dari keindividualan ialah seorang anak atau seorang manusia yang dilahirkan dan dikaruniai potensi yang menjadikan dirinya berbeda dari lainnya atau menjadi dirinya sendiri. Jadi di muka bumi ini gak ada individu yang identik. Bahkan anak kembar sekalipun, mereka pasti mempunyai perbedaan. Misalnya berbeda dari bentuk mata, ataupun bentuk wajah, itu pasti punya perbedaan. Karena adanya individualitas, manusia memiliki perasaan, tingkah laku, atau daya tahan yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Dan salah satu ciri yang sangat mendasar dari adanya sifat individualitas pada manusia itu kesediaan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seorang individu memiliki dorongan untuk menjadi mandiri. Jadi untuk itu perlu dikembangkan melalui pendidikan. Nah, dari sini kita tahu apa itu fungsi utama pendidikan. Fungsi utama pendidikan adalah membantu peserta didik untuk menemukan potensi atau jati dirinya sendiri. Dan tugas pendidik ialah membantu menunjukkan kepada peserta didik bagaimana dia memperoleh pengembangan dalam dirinya. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Jadi seorang manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia yang lainnya. Jadi seorang manusia dikaruniakan sebuah kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, atau bersosialisasi. Jadi adanya dimensi kesosialan pada manusia mendorong manusia untuk bergaul, dan disinilah adanya interaksi sosial. Jadi dari interaksi tersebut seseorang berkesempatan untuk belajar dari orang lain, mengembangkan kegemarannya dari pengalaman di lingkungan sekitar, dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga ada dimensi kesusilaan. Jadi susila itu berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Tuh. Jadi di dalam bermasyarakat itu tidak cukup hanya berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan itu ada kejahatan yang terselubung gitu. Jadi dari situ pengertian susila itu berkembang dan memiliki arti yang luas menjadi kebaikan yang lebih. Jadi dalam bahasa ilmiah ada 2 istilah, yaitu etiket dan etika. Jadi etiket itu adalah persoalan kesopanan dan etika itu persoalan kebaikan. Jadi jika seseorang melanggar etiket itu hanya mengakibatkan ketidaksenangan sama orang lain. Tapi ketika orang melanggar etika itu akan merugikan orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang berbuat jahat itu melanggar hak orang lain dan dikatakan tidak beretika. Sedangkan orang yang tidak sopan itu dikatakan orang yang tidak beretiket. Jadi susila sebenarnya mencakup etika dan etiket. Jadi persoalan kesosialan ini selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Jadi manusia susila adalah manusia yang mengetahui, yang memiliki nilai-nilai, menghayati, dan enggak hanya itu, juga melaksanakan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan asalnya, nilai-nilai ada 3 macam, yaitu nilai otonomi,
yang bersifat individual, kebaikan menurut pendapat seseorang. Yang kedua ada nilai heteronom yang bersifat kolektif, yaitu kebaikan menurut kelompok. Dan yang ketiga adalah nilai keagamaan, yaitu nilai yang berasal dari Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang memahami nilai atau mengetahui banyak hal tapi kurang susila. Jadi itu wajar karena itu tergantung dari manusia itu sendiri. Mereka bersedia melaksanakannya atau tidak. Yang keempat ada dimensi keberagamaan. Jadi agama itu adalah kebutuhan utama setiap manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang lemah, membutuhkan sandaran atau tempat semasa hidupnya. Jadi agama itu berbicara spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai agama yang pertama dapat kita dapatkan itu di dalam lingkungan keluarga. Jadi dalam hal ini orang tua adalah sebagai pendidik yang paling cocok karena sangat dekat dengan anaknya. Jadi selain orang tua, pendidikan agama juga bisa didapatkan di sekolah. Jadi upaya pemerintah dalam memasukkan pembelajaran agama dari SD sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu sangat bermanfaat. Karena itu kebutuhan utama manusia. Kita perlu mengetahui 4 dimensi. 1. Dimensi keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu, setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. 2. Dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir di dunia memiliki potensi. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi, yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. 3. Dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencakup etika manusia itu, dikatakan sebagai makhluk susila. Dwi Jarkoro mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai menghayati dan melaksanakan nilai tersebut dalam perbuatan. 4. Dimensi keberagaman. Pada dasarnya manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Indrianti dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dimensi hakikat manusia, yang mana manusia tentu memiliki sifat hakikat. Di sini sifat hakikat manusia itu menjadi kajian filsafat, khususnya sifat antropologi. Hal ini menjadi keharusan karena pendidikan bukanlah sekedar praktek, melainkan praktek yang berlandasan dan bertujuan. Sedangkan landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri sifatnya filosofi normatif. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal dalam kurung jadi hanya bukan gradual, ya. Diartikan membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan itu memiliki banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologinya. Kenyataan dan pernyataan tersebut sebenarnya dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia yang dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh paham eksistensi dengan maksud membenahi konsep pendidikan, yaitu di sini ada 8, yaitu 1. Kemampuan menyadari diri. Tentu saja manusia punya kemampuan itu lebih dari hewan. Lalu 2, kemampuan bereksistensi. 3, pemilikan kata hati, apa lagi. Kemudian 4, moral. Jelas manusia tentu punya moral dibandingkan hewan, ya kan.
5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Lalu terakhir yaitu kemampuan menghayati kebahagiaan. Semua itu ada di manusia dan ada di hewan pastinya. Lalu di sini ada dimensi mengenai hakikat manusia, yang mana di sini saya akan membahas 2 dimensi saja, yaitu dimensi individualan sama dimensi kesosialan. Lalu di sini dimensi keindividualan, yaitu Lanshan mengartikan individu sebagai seseorang, sesuatu yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi karena adanya individualitas. Sifat sebagaimana digambarkan di atas secara potensial telah dimiliki sejak lahir, itu perlu ditumbuh kembangkan melalui pendidikan agar menjadi kenyataan. Nah, lalu lanjut yang kedua, yaitu ada dimensi kesosialan. Pastinya setiap anak dikaruniai kemungkinan untuk bergaul. Artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalam terkandung untuk saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan dalam diri manusia terempat lebih jelas dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya, dan dalam berinteraksi dengan sesamanya. Seseorang berkesempatan untuk dapat belajar dari orang lain, mengidentifikasi sifat-sifat yang dikagumi dari orang lain untuk dimilikinya, serta menolak sifat-sifat yang tidak diinginkannya hanya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan dalam GBHN atau garis-garis besar haluan mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, ataupun kepuasan batin seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, atau rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara keduanya sekaligus. Sosok manusia Indonesia adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berjiwa wirausaha, berjiwa patriotisme, serta berorientasi ke masa depan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang, ada kata-kata yang salah, dan penyampaian saya yang agak-agak gimana gitu ya kan. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.